Tommy, kamu pernah nggak sih kepikiran naik sepeda ke kantor? Pernah sih Astrid untuk menghindari kemacetan ya. Nah, sayangnya fasilitas untuk para pengendara sepeda ini belum memadai. Baru ada 2 lokasi loh, salah satunya itu di BKT kan, Banjir Kanal Timur. Nah, seperti itulah. Jadi belum nyaman ya Tom ya, karena belum semua jalan tuh bisa dilewati sepeda dengan aman dan nyaman ya. Belum merasa nyaman. Nah, kali ini Yana mau nanya akan berkeliling bersepeda sambil memantau beragam rupa dan masalah jika sepeda jadi alat transportasi di kota besar. Masalah utama ibu kota yang terlalu sekian lama adalah kemacetan seperti ini nih. Dan beberapa orang mengantisipasinya dengan menggunakan sepeda kayak begini. Tapi sayangnya di ibu kota Jakarta, pengendara sepeda masih jauh dari kata nyaman. Lalu bagaimanakah peran serta pemerintah untuk memberikan kenyamanan terhadap para pesepeda ini? Waktunya Yana mau nanya. Naik sepeda? Wits, lagi ngehits lagi dong. Gak sekedar gaya, gak cuma olahraga, tapi sekarang jadi transportasi alternatif buat yang gerah sama macet. Tahun 2014, kemacetan ibu kota Jakarta naik 10%. Wih, kalau dalam hitung-hitungannya ya, kendaraan cuma bisa melaju 8-10 km per jam. Waduh, Yana bisa tua di jalan tuh kalau kayak gitu. Banyak yang beralih ke sepeda, makin banyak juga komunitas sepeda lahir. Salah satunya adalah komunitas Bike to Work yang ada sejak tahun 2004. Dan salah satu anggota yang juga merupakan ketua dari komunitas Bike to Work adalah sosok yang satu ini nih. Gak cuma berangkat kerja, ketemu klien di luar kantor pun ia jabani dengan bersepeda. Wih, sedap. Pak Toto, selamat pagi. Ya. Nah Pak Toto nih, ketika yang lain pada pakai kendaraan pribadi kayak mobil gitu kan, sepeda motor. Tapi Toto malah kemana-mana naik sepeda ya. Itu kenapa sih Pak? Karena sepeda lebih cepat, lebih hemat, lebih nyaman, bisa bersosialisasi karena kecepatannya kan tidak secepat motor atau mobil, jadi kita bisa melihat lingkungan sekitar tuh ada apa, ada restoran apa, ada warung apa yang kita bisa singgahi. Jalanan Jakarta kan bisa dibilang semrawut banget ya Pak ya. Terus selama ini kesulitannya ketika menggunakan sepeda ini menuju kantor tuh apa aja Pak? Ya memang masih banyak masyarakat yang belum aware bahwa sepeda sebenarnya punya hak yang sama di jalan raya. Itu ada undang-undangnya nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan kendaraan bermotor. Dan pemerintah pun tidak gencar mensosialisasikan undang-undang tersebut sehingga masyarakat nggak tahu, sehingga kita sepeda tetap menjadi kendaraan dengan kasta terendah. Copenhagen ya Pak? Emang Jakarta belum ramah ya buat para pesepeda? Infrastruktur belum memadai, kesadaran warga juga belum terbentuk. Alhasil masih butuh perjuangan untuk menikmati manfaat sepeda. Padahal kalau diusut-usut nih, pemerintah DKI Jakarta baru membangun beberapa jalur sepeda nih. Yang pertama dibangun adalah jalur di Taman Ayodhya ini nih. Resminya udah dari tahun 2011. Dan yang paling baru ada di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur ini nih.
Setelah meresmikan lajur sepeda pertama pada tahun 2011 di kawasan Taman Ayudhya, Jakarta Selatan, pemerintah DKI Jakarta kembali meresmikan sebuah lajur di kawasan Banjir Kanal Timur sepanjang 6,7 km. Dan konon katanya, pembangunannya menghabiskan dana hingga 1,4 miliar rupiah. Ya terus. Kalau di sini bisa jadi contoh, ada fasilitas istirahat dan rambu-rambunya. Dan sebagai rencana jangka panjang, tak kurang dari 30 titik rute akan dibangun hingga tahun 2017 nanti. Jalur ini disebut mencapai 86 km yang ada di 5 kota madya di Jakarta. Rencana pemerintah membangun lajur pesepeda ini memang sejalan sama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 62 disebut bahwa pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Coba nih kita bandingin sama negara lain. Di Amsterdam, Belanda misalnya. Di sana, 40% penduduk kotanya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Makanya nih, jalur sepeda pun terus dibangun. Sama halnya dengan kota Davis, Amerika Serikat. Di sana, tak kurang 100 mil lajur sepeda dibangun. Konon, jumlah sepeda di sana lebih banyak dari jumlah mobil. Bahkan, kota ini pernah mendapat Platinum Bicycle Community Award karena keteguhannya menerapkan budaya bersepeda. Kalau di Jakarta bakal kayak gimana ya? Nih, Yana tanyain. Nah Pak, Yana mau nanya nih Pak. Katanya ini kan bakal ada lajur baru yang dibangun di DKI Jakarta. Itu pengembangannya sampai sekarang kayak gimana Pak? Jadi dari rencana kita membangun 30 lajur sepeda ya se-DKI Jakarta, memang kita bertahap. Saat ini kita baru ada 3 segmen yang sudah kita bangun. Tapi kita tetap targetkan sampai 2017 kita harapkan itu sudah selesai terbangun. Ketika ngobrol dengan para komunitas pesepeda nih Pak, mereka mengeluhkan atas kurangnya penegakan peraturan demi keamanan kenyamanan mereka nih Pak. Itu gimana? Bakal ada sanksinya sih Pak bagi yang melanggar lajur sepeda itu Pak? Ya, selama ini kita masih bersifat preventif ya, mencegah mereka jangan sampai masuk ke jalur sepeda. Contohnya yang di BKT itu kita sudah menghalau mereka dengan barrier gitu ya. Bahkan penyerobot itu bersepeda motor gitu loh. Jadi ya, padahal itu tidak sesuai peruntukannya, itu untuk sepeda. Jadi kita pasang barrier ya, kita baru bersifat menghalau. Belum ada tindakan sanksi hukum. Amin. Kalau nyaman naik sepeda, banyak orang yang beralih dari kendaraan bermotor, makin kurang tuh asap hitam yang mengepul di udara kota Jakarta. Dan tentunya bisa jadi contoh buat kota-kota lain di Indonesia. Mengendarai sepeda di Jakarta memang jauh dari kata aman dan nyaman. Tapi rencana pemerintah DKI Jakarta untuk membangun lajur sepeda baru memang patut diapresiasi. Kalau sarana dan prasarananya enak, warga Jakarta makin banyak yang pakai sepeda. Kalau udah kayak gitu, polusi bisa berkurang, macet bisa berkurang, dan warga Jakarta pun bisa makin sehat. Dan tentunya Jakarta bisa jadi kota yang ramah lingkungan. Sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.